Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 28 Mei 2021, hari biasa pekan ke-8. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui mereka yang mendahului kami telah menerima sabdamu. Semoga Engkau berkenan memperkembangkan iman umat-Mu sehingga sungguh berakar dan menghasilkan buah. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke dalam bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang berpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada Bukit Mokatam di Mesir yang melegenda. Kenapa? Karena pada suatu hari seorang imam dari gereja Koptik bertemu dengan seorang Muslim yang belum lama datang ke Mesir dan ingin membuat situasi itu
yaitu umatnya agar menjadi orang Muslim. Maka ada seorang Koptik yang melihat ayat ini. Untuk apa? Ya untuk menguji, karena dia pindah dari agama Koptik, Katolik Koptik itu menjadi seorang pengikut Muhammad. Maka kemudian Sultan itu minta supaya padre itu, yaitu mungkin sekarang uskup itu, bisa memindahkan gunung. Apa terjadi? Tentu yang pertama kali gusar. Tapi kedua kali dia mempunyai iman dan percaya. Maka dia datang kepada Simon yang matanya buta. Dan Simon mendoakan agar betul-betul hal itu terjadi. Benar, ketika mereka bersama-sama berdoa, bukit itu pindah 3 kilometer dari tempat awal asalnya. Terjadi sebuah gempa bumi yang tinggi. Tentu itu menakutkan. Dan itu merupakan sejarah bagi gereja sampah di Mesir. Sebagai bukti kata-kata Yesus pada Injil hari ini. Barang siapa berkata kepada gunung itu beranjaklah, dan hal itu akan terjadi. Saudara terkasih, iman menjawab segala situasi kita. Kemarin kita mendengar Bartimeus yang buta bisa disembuhkan. Hari ini pohon ara yang dikutuk oleh Yesus terjadi. Demikian pula gunung yang dipindah. Kenapa? Bagi Tuhan tiada mustahil. Maka pada hari ini kita diajak untuk melihat dalam kehidupan kita menghadapi gereja, bait Allah, masjid, rumah ibadat. Pada zaman sekarang kita anggap itu rumah itu ya biasa-biasa saja seperti kafe. Datang seenaknya, duduk semaunya. Berpakaian juga seenaknya. Maka hari ini kita diajar untuk kembali melihat tata cara. Kalau kita bertemu dengan pembesar kita pun kita pakai pakaian yang sopan. Kalau kita datang pergi ke gereja pun juga harus tahu pakaian apa yang harus kita pakai. Ya, bukan pakaian untuk main tenis, bukan pakaian untuk ke pantai. Sering kita ini salah fokus. Akibatnya apa? Iman kita pun salah fokus. Maka kengerian ke depan itu dengan masa COVID ini adalah orang-orang tidak fokus. Contoh saja, yang live streaming bisa saja bangun tidur langsung duduk di depan televisinya, laptopnya. Tidak sikat gigi, tidak apa, sudah seperti nonton film. Dengan pemikiran, aku kan terima komuninya, komuni juga virtual. Tidak menerima betul. Dan situasi COVID ini menguji iman kita. Apakah kita ajak fokus atau kita anggap itu seperti sebuah mainan? Di Eropa sudah habis gereja Katolik istilahnya. Karena apa? Umatnya tidak anggap gereja itu bisnis setor muka saja. Dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan generasi saat kita juga di Indonesia sama. Harus mulai merefleksi diri. Anggap semuanya sepele. Karena itu COVID itu memberi warna dalam kehidupan kita saat ini. Agar kita bisa merefleksi diri. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka dikhawatirkan seperti kutukan Yesus itu kepada pohon ara. Hal itu yang sedang terjadi dalam gereja. Goncang. Tata aturan digoncang soal rasa. Maunya sendiri.
Akibatnya apa? Gereja amburadul. Tidak ada mengurus karena orang sibuk dengan hal-hal kecil. Sama toh seperti sekarang kita lihat generasi. Hal-hal yang tidak terlalu penting jadi penting. Orang bisa nonton ya tayangan, ada aktivitas, orang terkenal. Wih, viewersnya banyak sekali. Hanya untuk lihat makanan begini, makanan begitu. Tanpa disadari, kita membuat orang menjadi membuang pulsa dan minta pada orang tua untuk lihat pulsa itu, gambar-gambar itu. Tidak fokus, yang penting, yang perlu, yang tidak perlu kita tidak tahu lagi. Nah, ini akan menyusahkan di hari esok. Instansi perkawinan juga mengalami goncangan. Kenapa? Suami istri tidak kuat menghadapi percobaan, goncangan. Banyak perselingkuhan yang mewarnai. Lalu instansi perkawinannya rapuh. Dan anggap itu bukan sebuah hal yang berbau dosa. Itu wajar-wajar saja. Nah itu hari ini kita kembali ya. Yesus membalik-balikan kursi. Kenapa? Kita tidak tahu aturan. Semoga kita kembali kepada jalan yang benar. Secara natural. Kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tuhan yang memberi kepada kita kasih karunia-Nya. Jangan sampai dalam Injil pada hari ini Yesus membalikkan meja-meja orang berjudi, bermain uang dan sebagainya secara duniawi, mengumbar nafsunya sendiri. Kedua, pohon ara yang tidak berbuah dikutuknya. Dan situasi COVID ini mirip-mirip seperti ini. Maka kita perlu merefleksi, kembali melihat ada yang salah dalam diri kita. Dulu kita kebal, ya, semaunya saja. Sekarang perlu memperhatikan. Tidak mudah untuk mengubah, tetapi bukan mustahil di dalam Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, dalam menghadapi COVID-19 ini, kita harap kita menjadi orang yang bijak, yang menggunakan masker biasa, cuci tangan dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi juga pikiran kita harus dipositifkan. Bukan hanya mencari kesenangan sebentar saja, sejenak, tapi mencari kebahagiaan. Kenapa? Pada waktunya ketika kita dipanggil Tuhan, sudah tidak ada waktu lagi. Sekarang kita masih diberikan kesempatan. Semoga kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan itu berguna. Kita memperbaiki diri, mohon ampun kepada Tuhan, dan juga kita saling mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita menjadi orang yang bebas. Semoga kita diberkati.